Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saya Yusril Zawardana dari kelas model 5 NPM 19100 123. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem pendukung keputusan dari kelompok 3. Kelompok 3 sendiri memilih judul pemilihan benih padi berkualitas di Desa Banyumas. Latar belakang dibuatnya kasus ini adalah negara Indonesia adalah negara agraris, sehingga warga masyarakatnya banyak yang bekerja dan menggantungkan dirinya pada sektor pertanian. Salah satunya yaitu menggunakan padi sebagai tumbuhan yang ditanam oleh mereka. Padi sendiri adalah sebuah tumbuhan yang menghasilkan beras, yang mana beras adalah makanan pokok dari masyarakat Indonesia. Nah, di Desa Banyumas sendiri pun seperti itu. Sebagian besar masyarakatnya bertani, bercocok tanam padi, sehingga setiap tahun mereka menanam padi di perusahaan mereka. Permasalahan yang diambil adalah di Banyumas sendiri benih padi yang dipilih itu selalu berganti-ganti setiap musimnya, tidak memiliki benih unggul yang selalu ditanam pada setiap musim. Jadi di sini kita membuat sistem pendukung keputusan untuk memilih benih padi berkualitas di Desa Banyumas. Sistem pendukung keputusan yang kita gunakan ini menggunakan metode SAW. Metode SAW sendiri adalah metode yang digunakan untuk mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Jadi digunakan untuk mencari nilai tertinggi atau kualifikasi terbaik dalam sistem pendukung keputusan. Nah, di sini tanah di daerah Desa Banyumas itu sangat unik. Ketika panas dia akan kemarau dan kekeringan, tidak ada air. Namun ketika musim hujan, airnya terlalu banyak hingga mengakibatkan banjir, sehingga petaninya sangat sulit untuk menentukan benih padi yang mana yang cocok untuk setiap musimnya, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa anggaran biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan sistem pendukung keputusan ini. Diantaranya ada komputer, ada alat pengukur pH tanah, ada pembelian contoh benih padi, kemudian dan lain-lain. Untuk itu perkiraan biayanya sekitar 10 juta rupiah. Kemudian sampel benihnya itu ada beberapa sampel benih padi, diantaranya satu. Nah, untuk bibit-bibit jenis padi yang digunakan di wilayah rawan banjir yaitu ada Inpara 1, ada jenis bibit padi Inpara 2, kemudian ada varietas Inpara 3, Inpara 4, dan Inpara 5. Seperti itu. Nah, Inpara 1, 2, 3 itu sama toleran terhadap keracunan besi dan aluminium yang menjadi kendala yang penting dalam pengembangan tanaman padi di lahan surut lebak. Jadi Inpara 1, 2, 3 itu cocok untuk digunakan di wilayah kondisi yang rawan banjir atau rawa-rawa, seperti itu. Kemudian untuk yang Inpara 4 itu lebih tahan air dan dia juga tahan terhadap wereng, dan produksinya itu 7,6 ton per hektar dalam sekali panen, sekitar itu. Nah, teksturnya itu untuk Inpara 4 itu tergolong pera dan sedang. Varietas Inpara cocok dikembangkan di lahan rawa guna mendukung kebutuhan pangan nasional, seperti itu. Kemudian untuk varietas padi atau bibit yang digunakan di dalam lahan kering itu sampel yang digunakan adalah Inpara 32 dan Inpari 32 dan Inpari 42. Jadi yang paling bagus untuk benih yang ditanam di medan kering yaitu varietas Inpari 32 karena mempunyai ketahanan terhadap kekeringan, tahan penyakit, kresek serta tungro, serta gabahnya atau bobot padinya itu lebih berat daripada Inpari 42. Hasil panennya itu sekitar 7,5 ton gabah kering per hektar, seperti itu. Kemudian desain-desainnya itu ada banyak, ada mulai dari pengelolaan, persiapan lahan, dan segala macam. Kemudian untuk kesimpulan yang didapat setelah
dibuatnya makalah ini adalah berdasarkan hasil perancangan dan pengujian terhadap sistem, maka dapat disimpulkan yaitu menggunakan sistem SAW ya, digunakan untuk sistem SAW. Kemudian bibit yang unggul untuk daerah rawa yaitu Inpari 42 untuk daerah kering dan Inpara 4 untuk daerah rawan banjir atau daerah rawa-rawa. Keduanya memiliki keunggulannya masing-masing dari sampel-sampel yang lain. Mungkin itu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.